Kita bisa ketemu lagi pada kesempatan kali ini dalam tema yang sama, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pada kesempatan kali ini dalam tema yang sama, yaitu kajian fikih, dan juga bersama orang yang sama, yaitu Ustadz Abdul Fattah. Mari kita sapa beliau. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke Ustadz, alhamdulillah kita bisa saling belajar lagi di jendela media PPDK Gunung Jati ini. Ini semua berkat doa dan dukungannya teman-teman nih. Kita bisa ketemu lagi Ustadz. Jadi gini, kemarin di podcast kita yang kemarin tuh banyak, gak banyak sih, cuman ada beberapa komentar dari teman-teman, komentar-komentar yang cukup menarik nih Pak, cukup menarik. Cuman kita memilih komentar-komentar dari satu komentar itu yang menurut kita paling baik lah. Jadi sengaja kami memilih komentar tersebut untuk dibahas pada kesempatan kali ini gitu Ustaz. Monggo. Mungkin langsung saja Ustadz ya. Kita tidak perlu mengatakan diri lagi ya, karena kemarin udah podcast sebelumnya kita udah memperkenalkan diri. Ya. Mungkin langsung saja Ustadz ya untuk deskripsi masalahnya. Transaksi jual beli online. Gitu. Seiring dengan perkembangannya zaman, interaksi sesama manusia guna memenuhi kebutuhan telah mengalami modifikasi sedemikian rupa. Pada mulanya sistem penukaran barang hanya bisa dilakukan secara manual atau kata kerennya barter dengan mengharuskan kehadiran antara penjual dan pembeli di satu tempat dengan adanya barang disertai dengan transaksi atau ijab dan kabul. Namun dengan kemudahan fasilitas dan semakin canggihnya teknologi, proses jual beli yang tadinya mengharuskan secara manual bisa saja dilakukan melalui via aplikasi seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain, yang memudahkan pembeli tanpa harus pergi ke tempat penjual. Cukup difaham Pak ya, masalah deskripsi masalahnya. Ya sudah. Ibu. Pertanyaannya, bolehkah dan sahkah transaksi jual beli via Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain itu? Dan kalau memang diperbolehkan, apakah ada dalil yang memperbolehkan? Kalau memang tidak diperbolehkan, dan juga beserta dalil yang tidak memperbolehkan. Mungkin bisa langsung dijawab. Untuk permasalahan tentang masalah transaksi jual beli secara online, ini sebenarnya dalam kitab-kitab fikih itu sudah jelas. Maka langsung saya jawab. Jawabannya adalah sah. Apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat mabek barang yang dijual atau telah dijelaskan baik sifat-sifatnya maupun jenis-jenisnya itu sudah diperjelaskan. Atau dalam bahasa Arabnya disebut adalah bai'us salam, atau nama lainnya adalah bai'us salaf. Itu jadi hukumnya sah. Berarti boleh-boleh saja Boleh. Asalkan barang tersebut harus lengkap spesifikasinya Pak ya, Berarti deskripsinya. yang penting berarti kriteria dari barang itu disebutkan secara jelas. Semisalnya saya memesan baju, warnanya apa, kemudian bahannya apa, kemudian juga berarti katun atau sutra atau gimana itu juga diperjelaskan, dan juga adalah harganya berapa, kemudian juga
datangnya barang itu diterima itu kapan, itu harus jelas, itu diperbolehkan. Ya, memang kalau kebanyakan kalau Shopee, Lazada maupun yang lain itu kan pastinya biasanya jelas Pak. Maksudnya cara penjualannya gitu. Bahkan di situ juga disertai oleh foto dan juga Iya. spesifikasi dari barangnya itu adalah juga ada di situ. Enggak harus jelas. Bisa langsung dijelaskan Pak mungkin darinya. Saya kira untuk masalah dalil atau takbir itu ada di yang kedua, ada di asilah yang kedua. Yang A ini cuman pertanyaannya adalah bolehkah dan sahkah transaksi jual beli melalui via Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain-lain? Ya, ya. Jawabannya adalah boleh atau sah. Dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya ya tadi Pak ya, harus menjelaskan Jadi, spesifikasinya tadi. Bisa melihat berarti mabeknya atau menjelaskan sifat-sifatnya dan juga jenis-jenisnya. Gitu. Oke Pak. Selanjutnya di pertanyaan kedua nih Pak ya. Kan ada diminta keterangan masalah landasan hadis atau fatwa ulama yang mengkiaskan transaksi jual beli online tersebut. Oke. Jadi yang dua ini sebenarnya ada kaitannya di pertanyaan yang satu. Yang pertama. Apakah ada landasan hadis atau fatwa ulama yang mengkiaskan transaksi jual beli online tersebut? Ya, maka di sini saya jelaskan kalau di situ pertanyaannya adalah meminta hadis dan fatwa, maka di sini saya bacakan berarti hadisnya qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-madinata wahum yuslifuna fis thimar as-sanata was-sanataini faqala man aslafa fi tamrin falyaslub fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Jadi di situ Kanjeng Nabi ketika datang ke Madinah, ketika sampai di Madinah, kemudian orang-orang di situ memesan berarti kurma atau buah-buahan selama 1 tahun atau 2 tahun. Itu kebiasaan orang-orang ketika itu. Maka dari itulah Kanjeng Nabi kemudian bersabda man aslafa fi tamrin fal yaslub fi kailin maklum wa wajnin maklum ila ajalin maklum. Gimana Kanjeng Nabi? Barang siapa yang memesan kurma fal yaslub, maka pesanlah harus sesuai dengan berarti takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan juga waktu yang memang ditentukan. Itu adalah hadis muttafaqun alaih. Itu yang pertama. Kemudian juga ada hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, ashadu anna salafa al-madmuna ila ajalin musamma qad ahallallahu fi kitabihi wa adina fihi summa qara'a hadhil ayah. Ibnu Abbas berkata, saya bersaksi bahwasanya akad pesan yang ditanggungkan sampai waktu yang ditentukan, Allah Ta'ala telah menghalalkan dalam kitabnya. Kemudian hadis ini adalah Imam Syafi'i, Asy-Syafi'i dalam kitabnya yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ini termasuk adalah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Allah berarti menghalalkan di dalam kitabnya dan dia telah mengizinkan, dan Allah telah mengizinkan untuk melakukan akad salam ini. Berarti apa akad salam? Ya berarti akad pesan niku. Itu adalah
Hadis berarti kalau memang meminta hadisnya, dan juga banyak sebenarnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah akad salam itu. Oke Pak. Kalau melihat dari hadis tadi Pak ya, yang pertama Pak ya, Hadis. itu menggambarkan titik condongnya nih Pak, menggambarkan terhadap kepada jual beli online itu dari segi mananya Pak, dari hadis yang pertama itu. Ya. Karena di situ menyebutkan salaf. Jadi salaf itu nama lainnya juga adalah salam. Akad pesan. Akad pesan. Ya. Akad pesan. Kenapa kok disebut akad pesan? Karena barangnya itu belum diterima. Oh ya betul. Jadi barangnya itu belum diterima. Cuman di situ adalah menyebutkan berarti apa yang dipesan sesuai jenisnya, Betul. kriterianya gimana, harganya berapa, kemudian datangnya itu kapan. Nah, itu kan adalah akad salam. Kalau kita berarti samakan berarti pada zaman sekarang ya berarti sama seperti halnya jual beli online itu. Ya, begitu. Oke. Berarti jelas boleh Pak ya. Ya jelas boleh. Itu kalau boleh tahu nih Pak, ambil dari kitab apa? Kalau di sini berarti insya Allah kalau tidak salah berarti kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim. Kalau tidak salah dalam kitab Sahih Muslim di situ ada. Bisa suhufnya Pak mungkin? Ada. Mana? Di situ. Tidak dicantumkan. Nggak Ini dicantumkan. juga munculan berarti adalah hasil keputusan. Oh iya. Oke Pak, tidak apa. Mungkin ada landasan atau dari kitab fikih yang lain yang lebih gampang. Kalau berarti dalam atau kitab secara fikih kalah. itu ada, barusan saya kan menjawab adalah dalam segi hadisnya. Jadi dalam segi hadisnya, kemudian kalau dalam fikihnya ada. Kalau dalam fikihnya Bismillahirrahmanirrahim. At-talifun kinayatun fil uqud kal bai'i wassalami wal ijarati fayasihhu dalik biwasitati tilfun. Amman nikah fala yasihhu bitilfun li'annahu yushtaratu fihi lafdun sharihun wa tilfun kinayatun. Jelas. Jadi tilpun itu kinayah di dalam akad-akad seperti halnya jual beli, wassalam akad pesan, wal ijaroh dan akad sewa, fayasihu disahkan ya dengan lantaran tilfun itu. Jadi sah. Le akad nikah tidak disahkan menggunakan tilfun karena disyaratkan dalam akad nikah itu harus ada lafdun sharih itu, dan juga ada dua saksi. Berarti nggak boleh nikah online itu Pak ya? Jadi tidak boleh kalau masalah akad nikah. Dan juga itu kitab saya ambil dari kitab Al-Fawaid Al-Muhtarah Lisaliki Tariqil Akhirah Al-Mustafadah min Kalamil Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Niku halaman 246. Kemudian juga banyak sebenarnya kalau di fikih. Juga saya ada catat dalam kitab Syarah Al-Yaqut An-Nafis juga ada bunyinya wal ibratu fil uqud lima'aniha la liswari al-fadhi wa anil bai'i wasyira biwasitatit talifun wa talaksi wal barqiyat kullu hadhil wasail wa amsalihha mu'tamadatul yaum 'alaiha al-amal. Di sini juga dijelaskan. Diibaratkan tentang masalah akad-akad itu adalah substansinya, bukan berarti lafaz-lafaznya, seperti halnya jual beli. Kemudian dengan telepon, talakis itu adalah telek, bisa telegram, wal barqiyat dan juga sejenisnya internet.
kullu hadhil wasail, pokok segala macam wasail segala masalah internet, wa amsalihha dan yang lainnya itu juga sama diperbolehkan dalam yakut an-nafis. Begitu. Oke. Mungkin bisa diminum dulu Pak susunya. Alhamdulillah. Tapi Pak ya, mungkin hadis yang tidak memperbolehkan itu juga ada mungkin Pak ya. Apa ya? Hadis-hadis yang tidak memperbolehkan juga berarti ada. Yang tidak memperbolehkan itu ya tidak memenuhi syarat itu. Di antaranya apa berarti tidak diperbolehkannya adalah dikhawatirkan merugikan di antara kedua pihak atau salah satu pihak. Ya. Dikhawatirkan di situ bai'ul gharar. Berarti jual beli secara gharar, bujuk. Gitu. Kan jelas di situ merugikan salah satu pihak. Kalau memang di situ adalah jelas-jelas berarti aplikasi terpercaya, ya, terpercaya berarti 100%, ya, dan juga berarti bisa dipertanggungjawabkan, maka diperbolehkan, gitu loh. Ya, Pak. Ya. Tapi kalau misal kan ada nih biasanya di via online nih Pak ya. Contohnya Shopee, Lazada itu banyak biasanya jual yang seperti box berhadiah itu Pak. Box berhadiah itu gak ada deskripsi keterangannya, mungkin deskripsinya itu hanya apa namanya bahasanya itu ya, tepak-tepakan, seperti itu Pak. Itu bagaimana mungkin? Kalau sekarang masalah itu adalah permasalahan lain, berarti kita tidak bisa berarti dicantumkan masalah ini. Gitu Pak ya. Nah, berarti itu juga dikategorikan nanti tentang masalah undian-undian, bisa juga berarti taruhan. Ini hukumnya berbeda lagi gitu loh. Gitu Pak. Gitu. Oke, terima kasih. Untuk sementara ini kita hanya ada satu deskripsi saja Pak. Ya. Memang sengaja kami ambil satu dulu. Ya. Mungkin yang lain bisa nyusul ke belakangnya gitu. Dan untuk teman-teman bagi yang ingin request atau berkomentar tentang masalah fikih atau ada yang kurang elok di pikiran Anda, silahkan boleh berkomentar bebas asalkan sopan-sopan saja. Oke. Terima kasih Pak ya. Ya. Mungkin hanya ini Pak, mungkin ada yang terakhir yang mau disampaikan kepada kawan-kawan, kepada teman-teman. Ya. Untuk masalah ini kita sudah selesai. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, saya taukiti kembali, bolehkah dan sahkah transaksi jual beli melalui Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain-lainnya? Maka jawabannya hukumnya sah. Apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat mabek, sesuatu berarti yang dijual, barang yang dijual, atau telah dijelaskan tidak melihat barang tetapi sudah menyebutkan berarti sifat-sifatnya, kemudian jenisnya, harganya berapa, kemudian waktunya itu kapan saya menerima, itu sudah jelas. Maka itu hukumnya sah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada di Bai'us Salam. Kemudian untuk yang kedua, apakah ada landasan hadis atau fatwa ulama yang mengkiaskan transaksi jual beli online tersebut? Sudah kami jelaskan tadi, di situ ada muttafaqun alaih, yaitu apa yang disampaikan dalam kitab Qadimah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fis simar as-sanah was-sanataini faqala man aslafa fi tamrin falyaslub fi kailin maklum wa wajnin maklum ila ajalin maklum. Di situ itu adalah muttafaqun alaih. Juga ada hadis yang disampaikan Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas
ashadu anna salafa al-madmuna ila ajalin musamma qad ahalallahu fi kitabihi wa adina fihi summa qara'a hadhil ayat. Itu adalah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Kemudian dipandang dalam segi fikihnya, di situ at-talifun kinayatun fil uqud kal bai'i wassalam wal ijarah fa yasihu dzalik biwasitatit tilfun. Jelas amman nikahu fala yasihu bit tilfun li'annahu yustaratu fihi lafdun sharihun wa tilfun kinayatun. Jadi telepon itu kinayah di dalam akad seperti halnya salam dan juga sewa, maka sah. Jadi semuanya itu sah dengan pelantara telepon. Sedangkan untuk akad nikah tidak sah dengan telepon karena disyaratkan harus lafdun sharih. Kemudian dalam kitab Syarah Yaqut Al-Nafis, wal ibratu fil uqudi lima'ani halali suwaril alfat wa adil bai'i wasyira' biwasitatit talifun wa talaksi wal barkiyati kullu hadil wasail wa amsaliha mu'tamadatul yaum alaiha al-amal. Itu adalah dalil-dalil yang memperbolehkan tentang masalah jual beli online dan semisalnya. Oke teman-teman, jadi cukup jelas banget ya yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Fattah ini, sangat-sangat jelas banget. Jadi kita boleh-boleh saja untuk jual beli di via online Shopee, Lazada dan juga lain-lain. Jadi khususnya kepada yang komentar, khususnya yang kepada komentar masalah jual beli online ini, mungkin udah cukup puas dengan jawaban beliau ya. Boleh-boleh saja, silahkan Anda bebas berjualan di via online Shopee, Lazada dan juga dan lain-lain. Asalkan syaratnya yaitu harus dengan deskripsinya yang lengkap atau spesifikasinya apa yang Anda jual, gitu Pak ya. Ya. Kalau akad beda lagi, akad tidak boleh online. Oke, terima kasih. Mungkin untuk kesempatan kali ini Pak, terima kasih Ustadz Abdul Fattah khususnya. Alhamdulillah kesempatan pada malam hari ini kita sudah selesai membahas tentang masalah transaksi jual beli online ya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada yang berkomentar masalah transaksi online ini. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang cocok atau kurang berkenan di diri Anda, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.